Hai teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita Video. Kali ini kita membahas part kedua soal dari ceritanya. Langsung aja kita bahas ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga teman lulus ya CPNS tahun ini. Nomor 1 kita coba bahas. Rehan berusia 7 tahun lebih muda dari Ricci. Ini kan sama-sama R, kita misalkan A, ini B, biar nggak ragu ya. Ricci berarti B, Dita C. Udah, berarti Rehan A, Dita C. Oke. Nah, Rehan berarti Rehan si A berusia 7 tahun lebih muda dari Ricci. Berarti si Ricci dikurang 7 kan? Kan 7 tahun lebih muda, lebih kecil dia. Itu maksudnya. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, Ricci berusia 2 tahun lebih tua dari Dita. Ricci B 2 tahun lebih tua dari Dita. Berarti tentu Dita ditambah 2. Gitu aja. Karena sama-sama punya unsur B, ya kan? Boleh B-nya kita keluarkan yang di atas. 7-nya pindahin ke kiri, maka jadi plus kan? Maka A tambah 7 sama dengan B. Nah, itu perubahannya. Karena B sama dengan B, ya kan? Ini juga sama-sama punya B, maka C tambah 2 itu sama dengan A tambah 7. Boleh seperti itu. A ke kiri boleh, ya kan? Maka C kurang A. 2 ke kanan boleh, 7 kurang 2. Ya 5, C kurang A. C itu siapa? Dita. A itu siapa? Ricci ya. Itu kan selisih umur mereka. Udah selesai kan? Selesai di C jawabannya. Lanjut kita nomor 10, sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor. Kita bikin aja dalam bentuk perbandingan. Berarti 12 tabung itu sama dengan 4 buah kompor, gitu kan? Nah, untuk mengejar jumlah produksi makanan, maka pabrik menambahkan kompor menjadi 6 buah. Berarti udah menjadi 6 buah ya, bukan ditambahkan gitu. Udah menjadi 6 buah dia kompornya. Bukan 6 tambah 4, nanti salah kita guys. Jangan sampai kayak gitu. Nah, makanya ditanya di sini jumlah tabung gas. Tabung gas ini yang ditanya X gitu. Kita misalkan dengan X boleh. Nah, karena kalau makin banyak tabung gas, tentu gimana ini perbandingannya guys? Perbandingan nilai apa perbandingan nilai di sini? Sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor. Oke, berarti kalau makin banyak tabungnya, gas yang dinyalakan juga bisa makin banyak gitu ya. Maka perbandingan nilai kali silang gitu. Nah, 6 kali 12. 4 dikali X, 4X. X sama dengan 6 kali 12 bagi 4. Itu aja. Coret aja siapa yang bisa dicoret. Ini sama-sama dibagi 4, 1, 3. 6 kali 3, 18. Selesai. Dapatlah jawabannya di 18 untuk nomor 10. 11 untuk menjaga sawah diperlukan 8 pekerja dalam 3 hari. Masih dengan perbandingan di sini. Kita bikinkan saja. 8 pekerja sama dengan 3 hari gitu kan. Untuk galian seluas 1000 meter. Berarti 1000 meter ini nggak ngaruh ya. Oke. Nah, jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, mintanya 1 hari di sini. Ya kan? Berarti untuk 1000 meter itu juga. Nah, maka ini X pekerja gitu. Maka diperlukan tambahan pekerja. Ingat ya, tambahan. Jangan sampai salah nanti. Kalau lupa di tambahan nanti ya. Nah, di sini kalau makin banyak pekerja, hari yang dibutuhkan tentu makin sedikit. Banyak pekerja, harinya sedikit gitu. Ya kan? Nah, maka perbandingan senilai kali lurus. Perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, atas bawah gitu. Dikali lurus. Ini dikali lurus juga, 8 kali 3 gitu kan. Sama dengan X kali 1 ya, X. 24 adalah X. Tambahan pekerja, 24. Pekerja awal adalah 8, ya kurang 8. 16 kan. Apakah ada 16? 24 dikurang 8, 16 kan? Iya, 16 orang. Ya, karena di sini nggak ada jawabannya. Mungkin ini kali ya 16 itu. Di E. Nomor 12 ini asik sih soalnya kalau 12. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air seperempatnya, ya kan? Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air seperempatnya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 4 liter. Berarti sebuah wadah itu kita misalkan silinder itu misalkannya tabung gitu kan. Tabung berarti T ya. Diisi air seperempatnya. Artinya seperempat dari T, itu kan? Lalu wadah tersebut ditambahkan air sebanyak 4 liter, ditambah 4 liter gitu. Sehingga isinya kini menjadi berapa di sini? Setengahnya. Kapasitas wadah ditanya ya. Berarti isinya menjadi ketika seperempat T ditambah 4 liter, jadi setengahnya dari wadah itu. Jangan sampai lupa T-nya, karena itu yang bakal kita bisa selesaikan gitu. T sama T kita ketemukan, atau sama-sama dikurang seperempat T. Ini pindah ke kanan ya.
Nah, maka jadinya setengah T dikurang 1/4 T. Ini 4 gitu. Setengah kurang 1/4 ya 1/4 gitu. Atau kalau ragu, sama-sama bagi 4, 4 bagi 2, 2 kan. 4 bagi 4, 1. Karena dia kurang, ya kurang. Karena sama-sama T, berarti di sini T gitu. Sama-sama kambing, berarti sama-sama kambing gitu ya. Atau sama-sama kerbau, sama-sama kerbau gitu. Nggak bisa kerbau sama kambing dikurangin ya. Ini pas dia 2 kurang 1, 1/4 T. 4, 4. Kali silang. Atau pembagi pindah kanan ke kiri jadi pengali kan. Atau sama-sama dikali 4, boleh. Dalam bahasa matematikanya sama-sama dikali atau sama-sama dibagi ya. Kalau pindah tempat itu bukan bahasa matematika, tapi itu bahasa yang memudahkan kita aja gitu guys. Untuk menalarnya, maka T-nya adalah 16 tabungnya. Kapasitas tabung adalah 16. Ada ya 16 liter. Berisi setengahnya tadi ya. Berarti bikin dulu bahasa matematikanya gitu aja. Dalam sekali panen, Ahmad mampu mendapatkan 2 kintal udang yang baik. Sebanyak 20% dari hasil tangkapan adalah udang yang kurang baik. Berarti yang baiknya berapa? Kalau dia 20% kurang baik, tentu 80% yang baik. Bikin kesimpulan seperti itu dulu. Dari hasil tangkapan adalah udang yang kurang baik. Jumlah keseluruhan hasil panen udang Ahmad adalah. Nah, jadi kurang baik, ya kan? Per baik dikali 2. 2 kuintal gitu. Kita nanti dalam kilo bentuknya ya. Persen sama persen kita coret. Itu kan? 20 sama-sama bagi 20 jadi 1, bagi 20 jadi 4. Nah, maka kok 4? Iya kan? 2 kali 20 kali 4 ya, betul ya. Maka 1/4 dikali 2 kuintal. 1 kuintal 200. Ya, 2 kali 100, 200 kilo. Sama-sama dibagi 4 ya. Benar kan? Nah, bagi 4 ini jadi 50 kali 1 ya 50 gitu. Pas kan? Jumlah keseluruhan hasil panen udang Ahmad. Hasil panen keseluruhan. Ya kan? Dalam sekali panen, Ahmad mampu mendapatkan 2 kintal yang baik. 2 kuintal yang baik. Ya udah, yang pertama dia 2 kuintal 200. Ditambah yang 80% tadi. Yang apa tadi itu, guys? Sebanyak 20% hasil tangkapan adalah udang yang kurang baik. Jumlah keseluruhan gitu ya. 200 tambah 50. 250 gitu. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Maka disitulah hasil keseluruhannya 250. Kalau digabung ya. Itu maksud dari nomor 13. Next, nomor selanjutnya, David bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan Yogyakarta selama 6 jam per hari. Ini ya, 6 jam per hari. 6 hari dalam seminggu. David dapat gaji sebagai 6.000 per jam. Dan uang lemburnya 7.500 jika dalam 4 minggu David menerima uang sebesar 976.500, maka David lembur selama berapa gitu. Kita cari gajinya dulu, gaji di awal ya. Gaji yang pertama dia 6 jam 6 hari, 6 kali 6. Sejamnya 6.000 dikali 6.000 kan. Itu kita dapat 6 kali 6 kali 6. Berapa jadinya? Oh, jika dalam 4 minggu David menerima uang sebesar, dikali juga 4 kali ya. Kali 4 lagi guys, 4 minggu gitu. Dia kan selama 4 minggu itu bekerjanya. 36 kali 6 kali 4, 864. Oh, 864 ya, kebalik. Tambah 03. Nah, itu 864.000. Nah, lembur di sini gaji sama lembur yang didapatkan, ya kan? Menerima uang sebesar 976.500. Itu gaji sama lemburnya kita kurang sama gaji pokoknya yang selama 4 minggu. Nah, kita kurangin jadi 112.500. Nah, inilah lemburnya. Ya kan? Maka berapa jam David lembur? Ini uang lemburnya kita bagi sama 11.500 bagi sama 7.500 lembur per jamnya. Kasihan ya, kecil sekali ini guys. 15 jam dia dapat. Ini kayak saya kerja waktu part time untuk kuliah dulu ya. Oke, itulah yang didapat David. Pas nomor 15, pelaksanaan tugas tertentu dibagi dalam 3 bagian dan dilakukan oleh 224 orang. Bagian pertama dilakukan oleh 1/4 dari jumlah orang tersebut. Bagian kedua dilakukan oleh 5/8 jumlah orang tersebut. Jumlah orang yang mengerjakan bagian ketiga. Berarti 224 itu adalah satu bagian kan? Satu bagian. Ya, dibagi gitu kan. Ya, satu bagian berarti 1 dikurang 1/4 dikurang 5/8 kan? Itu maksudnya kan?
Nah, sama-sama per 8. 8 bagi 1 ya 8 gitu. Dikurang 8 bagi 4 ya 2. Dikurang karena kurang ya. 8 bagi 8 1 kali 5 ya 5. 8 kurang 2 kurang 5 1 per 8. Nah, berarti yang ketiga itu adalah 1 per 8 bagian. 1 per 8 dari 224 seluruhnya. Nah, itu kita cari. Ini sama-sama dibagi 8 boleh. Atau 1 kali 224 per 8 juga boleh ya. Sama aja ya. Dan 224 bagi 8, 28 orang. Nah, itulah jumlah orang yang mengerjakan bagian ketiga. Jadi teman-teman sekian dulu video kita untuk part kedua ini. Bagi teman-teman subscribe, silahkan di subscribe dulu. Semoga teman-teman lulus CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.